Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Kurir. Aku, kamu, dan karir. Nah, di podcast Kurir ini kita akan membahas seputar tentang karir. Jadi, apapun yang berkaitan dengan karir akan kita bahas di podcast Kurir. Maka dari itu, teman-teman simak terus karena di akhir nanti akan ada giveaway menarik bagi teman-teman yang komentar di postingan Instagram kita. Komentarnya tentang menceritakan pengalaman karir atau passion kalian yang paling menarik nanti akan dipilih. Nah, makanya komentar terbaik nanti akan kita pilih dia. Ya, akan kita langsung kasih hadiah. Nah, di episode kemarin kita tuh sudah membahas tentang passion. Nah, passion itu adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia sukai atau dianggap penting untuk dilakukan. Kemudian kita juga membahas tentang tipe-tipe passion. Lalu ada tips menemukan passion. Nah, tipe passion sendiri kemarin ada berapa ya, Kak? Kemarin itu tipe passion ada 2, ada passion harmoni dan juga kayak passion obsesi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kemarin belum sempat melihat, bisa lihat di YouTube maupun Instagram glbk_bimbasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kupas tuntas passion, ubah passion jadi usaha. Langsung saja. Nah, saat kita berbicara mengenai karir nih, kita kan pasti ingin memperoleh karir yang menjanjikan dan sesuai dengan passion yang kita miliki. Hal tersebut itu agar apa yang dilakukan dalam berkarir dapat membuat diri kita tumbuh dan berkembang lebih baik lagi, sehingga kita tidak terjebak dalam rutinitas yang berulang atau monoton ya, Kak? Iya, karena ketika kita melakukan pekerjaan yang benar-benar kita sukai, kita tuh cenderung memiliki kepuasan atau kesenangan tersendiri, jadinya tidak mudah stres juga. Nah, yang sedang menjadi dilema saat ini itu utamanya bagi fresh graduate adalah harus mengikuti passion atau karir. Nah, ini menjadi dilema yang seringkali dialami oleh kita ya, Kak. Dan ini akan kita bahas ya, Kak, kali ini. Iya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika saya mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion saya? Nah, ini pertanyaan Yang banyak sering kali datang. Nah, bagi yang sedang merasakan situasi seperti itu, seringkali kita tuh menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah sebuah kayak penderitaan gitu ya, Kak ya. Yang berujung biasanya mendatangkan stres. Meskipun kita memperoleh kompensasi atau mungkin gaji yang berlimpah dan status yang diinginkan. Nah, padahal sebagai seorang fresh graduate yang mungkin pengalamannya masih sedikit dan minim di dunia kerja, kita tuh perlu untuk mencoba berbagai hal untuk bisa mengetahui mana sih yang benar-benar sesuai dengan diri kita. Karena ketika kita mencoba hal tersebut, tanpa disadari kita tuh menjadi belajar berbagai hal baru yang tidak terlepas dari manfaat selagi kegiatan pekerjaan tersebut positif. Iya. Kemudian jika kita menggunakan pilihan mengikuti passion kita, hal tersebut boleh saja dilakukan jika kamu telah menemukan passionmu. Karena menyadari passion sendiri itu juga membutuhkan waktu ya, Kak, dan bukan hal yang mudah. Dan dengan mengikuti passion, seseorang cenderung memiliki pendirian yang kuat, tidak mudah terbawa tren dan emosi, sehingga lebih terarah dan tidak terombang-ambing. Iya, menyadari atau mengetahui passion kita itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Butuh proses yang lama dalam pengenalan diri. Untuk itu, lakukan saja hal yang ingin kamu lakukan, terlepas dengan jatuh bangun pekerjaanmu nanti, tetap perlu kamu syukuri dan terus dikembangkan ya, Kak, seiring waktu. Nah, lantas mana sih yang lebih baik, bekerja sesuai passion atau
atau tidak sesuai passion tapi gajinya besar. Kalau kakak sendiri pilih yang mana? Kalau saya gaji yang besar. Iya, kita realistis aja ya, karena Iya. kebutuhan juga semakin banyak. Seperti kita tahu juga, anak muda itu pasti memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk mengejar Mengejar passionnya. Namun kenyataannya yang dihadapi itu passion yang selama ini dikejar itu tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Iya, oleh karena itu banyak orang yang mengesampingkan passion saat berkarir. Jadi pokoknya mereka bisa berkarir, bisa mendapatkan gaji yang besar dari pekerjaan itu, ya udah. Jadi passionnya itu lebih dikesampingkan. Nah, di sini ada 2 penelitian. Yang pertama, ada 2 penelitian. Yang pertama dari Syak yang menunjukkan bahwa 60% responden merasa tidak menikmati pekerjaan. Kemudian 54 orang menyatakan bahwa kebahagiaan dalam bekerja lebih penting ketimbang gaji yang didapat. Namun meninggalkan pekerjaan secara serta-merta untuk passion bukanlah hal yang baik pula. iya, ini ada 2 kontradiksi antara 2 penelitian. Kemudian yang kedua ada Huffington Post. Ini menyatakan bahwa bekerja sesuai passion itu merupakan pilihan yang buruk. Kenapa? Karena didukung oleh fakta. Dan contohnya seperti saya juga kali ya Kak ya. Kebutuhan semakin meningkat namun persaingan kerja juga semakin sulit. Jadi ya menjalankan pekerjaan yang ada gitu. Passion sebagai sampingan. Itu oke. Nah, jadi kalau menurut saya sih bekerja sesuai passion itu bisa saja dilakukan ketika kita tuh udah bisa memenuhi kebutuhan finansial dengan baik. Jadi kita Iya, tuh benar. harus bisa memastikan dulu bahwa kebutuhan finansial kita sudah stabil. Terus ada langkah-langkahnya Kak. Nah, apa itu langkah-langkahnya? Nah, langkah yang pertama, kita bisa tetap melakukan passion atau hobi kita itu di luar jam kerja. Di samping dapat tetap mengasah passion, kita juga bisa mendapatkan penghasilan lebih dengan meniti karir yang telah diperoleh. Jadi passion itu tadi cuman sebagai sampingan aja ketika kita lelah di pekerjaan utama kita. Buat menghilangkan stres dari lamanya bekerja itu ya Kak. Jadi kita mengerjakan passion yang kita sukai. Iya. Kemudian kita bisa melakukan perencanaan finansial dengan lebih matang. Nah, kita tuh bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaan, tapi ini merupakan resiko yang tinggi sih. Dan mengejar passion ketika kondisi finansialmu sudah aman. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa berkompromi dengan keadaan. Nah, kita tuh harus bisa menyesuaikan juga dengan zaman kita. Mungkin zaman kita yang serba digital ya Kak ya. Iya, 4.0. Kita juga harus bisa mengetahui pekerjaan apa sih yang sekarang itu sedang dibutuhkan. Nah, kita bisa mengakomodasi passion kita ke teknologi yang saat ini sedang berkembang, kayak semuanya kan serba digital gitu. Iya. Jadi pilih passion atau karir. Menurut saya apapun yang kamu pilih antara karir atau passion, pilihlah sesuatu yang kamu cintai dan kamu inginkan sehingga kamu tidak perlu merasakan hambatan yang berarti dalam bekerja setiap harinya. Atau dengan kata lain, kamu lebih enjoy dalam menjalaninya. Yang bisa kita lakukan perihal dilema passion dan karir adalah dengan membandingkan rencana hidup kita ketika memilih passion dan karir. Nah, gimana sih Kak caranya untuk agar bisa menjalankan mengikuti karir atau passion? Nah, kita tuh untuk memilih keduanya antara passion atau karir, caranya yang pertama bisa mengubah passion yang awalnya cuma angan-angan menjadi sebuah rencana. Contohnya ketika kita suka memasak nih, kita tuh bisa merencanakan bahwa kesukaan kita tadi memasak itu bisa menghasilkan atau bisa kita bangun dari sebuah usaha, kayak misalnya catering atau membuka Usaha kecil-kecilan ya Kak iya ya? kayak restoran atau rumah makan. Lalu kalau misalnya kita suka olahraga gitu ya, misalnya sepak bola, nah kita kan bisa menekuni kegiatan tersebut. Kalau mau ke tingkatan yang lebih tinggi,
kita akan jadi atlet yang profesional. Atau kita akan menjadi pelatih ya Kak ya. Mm-mm. Kecil-kecilan. Iya. Kemudian yang kedua, kita bisa menganalisis rencana passion dan karir. Ketika kita mau memilih antara keduanya, kita harus tahu potensi, hambatan, dan juga langkah-langkah apa yang bisa kita ambil ketika kita memilih di antara keduanya. Kemudian yang terakhir, kita setelah tadi mengetahui Potensi, hambatan, dan langkah-langkah. kita bisa membandingkan berdasarkan analisis tersebut, mana sih yang lebih mungkin untuk kita jalani, untuk yang bisa bikin kita bahagia dan juga menjamin kelangsungan hidup dalam jangka waktu yang lama. Jadi memilih mana yang bikin kita nyaman ya Kak ya, antara passion atau karir. Pastinya. Nah, mungkin cukup Sekian sekian pembahasan dari memilih passion atau karir ya Kak. Mungkin kita bisa bahas lagi di kesempatan yang lain. Oh iya, dan juga ada info bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan atau mencari info pekerjaan gitu. Kita ada rekomendasi website namanya jobstreet.co.id. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Bisa disesuaikan mungkin rentang gajinya, terus jenis pekerjaannya, dan juga posisi yang diinginkan. Coba nanti dilihat aja. Kemudian mengingatkan tentang giveaway yang kita adakan, yaitu menceritakan pengalaman karir atau passion kalian ya. Ceritakan secara menarik, nanti di episode selanjutnya akan kita bacakan dan kita pilih yang terbaik, kemudian kita kasih hadiah. Iya, pastinya. Jangan lupa untuk terus menyimak podcast kita yang hadir di setiap akhir bulan. Bisa dilihat di Instagram maupun YouTube-nya. Baik, sekian dari kita. Kalau ada salahnya mohon diingatkan. Karena kita juga sama-sama belajar ya Kak di sini. Iya, mohon koreksinya. Cukup ya Kak ya. Iya, kritik dan saran sangat kami butuhkan ya Kak untuk saat ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.